Halo, selamat sore Indonesia. Marasa Besi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 20 Januari 2026, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Bendahara SMPN 9 Ambon dituntut 7,5 tahun penjara dalam kasus korupsi dana BOS. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS tahun anggaran 2020-2023. Marian C. Latumeten dituntut Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Ambon selama 7 tahun dan 6 bulan penjara. Surat tuntutan itu dibacakan langsung Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Kejari Ambon, Novi Temar, dalam persidangan yang dipimpin ke Hakim Ketua Wilson Shriver didampingi Hakim Antonius Sampe dan Hakim Paris Edward Nadeak, masing-masing sebagai hakim anggota di Pengadilan Negeri atau PN Ambon. Sidang dimulai sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Timur pada Senin 19 Januari 2026. Terdakwa Marianse Latumeten hadir didampingi penasihat hukumnya. Marianse Latumeten dalam perkara ini menjabat sebagai bendahara sekolah SMP Negeri 9 Ambon dalam periode 2022-2023. Dirinya diproses dalam perkara ini bersama dengan dua terdakwa lainnya ialah Lona Parinusa sebagai kepala sekolah saat itu dan Yuliana Putih Leihalat sebagai bendahara dalam periode 2020-2021. Perkara ini dinilai kerugian keuangan negara mencapai 1,86 miliar. Pembacaan surat tuntutan JPU mengatakan bahwa terdakwa Marian Silatumeten telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dan diancam dalam pasal 2 Junto, pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana Junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana menuntut agar majelis hakim memutuskan oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan penjara. Dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa ditahan, kata JPU. Selain kurungan, badan terdakwa juga dihukum membayar denda sebesar 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan kurungan penjara. Terdakwa Marianse Latumeteni juga dihukum membayar uang pengganti sebesar 413 juta rupiah dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap, terdakwa tidak membayar kerugian negara maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun 9 bulan. Jaksa penuntut umum juga menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar 20 juta rupiah yang dikembalikan terdakwa Lona Parinusa di tahap penuntutan pada tanggal 22 Desember 2025. Uang tunai sebesar 30 juta rupiah dikembalikan terdakwa Yuliana Putih Leihalat pada di tahap penuntutan pada tanggal 22 Desember 2025 dan uang tunai sebesar 20 juta rupiah dikembalikan terdakwa Mariam Selatumetan pada 25 September 2025. Ditetapkan barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk negara. Usai membacakan amar tuntutan JPU, Majelis Hakim kemudian menutup persidangan dan akan dilanjutkan pada 9 Februari 2026 sebagaimana permintaan terdakwa melalui penasihat hukum. Terdakwa yang mengikuti persidangan tertunduk terharu mendengarkan tuntutan itu. Diketahui perkara ini dari hasil penyelidikan Kejari Ambon, anggaran dana BOS SMP Negeri 9 Ambon dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi sejak 2020 hingga 2023 sebesar 6,06 triliun dengan rincian pada 2020 sebanyak 1,5 miliar, 2021 sebanyak 1,56 miliar, 2022 sebesar 1,47 miliar, dan 2023 sebesar 1,52 miliar.
Dana bos SMP Negeri 9 Ambon diterima melalui transfer rekening pada Bank BPDM Cabang Ambon, nomor rekening 0103138667 atas nama SMP Negeri 9 Ambon yang masuk secara 3 kali tahapan baik itu di tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Dalam penggunaannya, Kejari Ambon temukan ada sejumlah kekurangan pertanggungjawaban sehingga hal ini ditingkatkan ke tahap yang lebih lanjut. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners warga Pulau Banda uji coba rebus telur diduga palsu, hasilnya bikin kaget. Selain di Pulau Ai, warga negeri Lontoir, Kecamatan Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, juga dikagetkan penemuan telur diduga palsu. Melalui postingan Facebook Helma Emma Sanahuyo, Senin 19 Januari 2026, memperlihatkan telur nampak dilakukan uji coba dengan cara direbus. Hasilnya mengagetkan warga lantaran nampak tekstur putih telur berubah menjadi jeli bening. Warga pun heran dengan penampakan putih telur yang berubah menjadi jeli. Video pengecekan diduga telur palsu itu dengan cara direbus ini lantas menarik perhatian warganet. Hingga berita ini disiarkan, video uji coba telur dengan cara dimasak telah dibagikan 51 kali, mendapat 53 komentar dan disukai 45 pengguna media. Peredaran telur ini tentu membuat masyarakat Banda semakin resah dan khawatir. Sebelumnya pada Minggu 19 Januari 2026 kemarin, temuan telur serupa juga membuat geger warga Pulau Ai, Kepulauan Banda. Kepala Kecamatan Kepulauan Banda Rusdi Saiman yang dikonfirmasi tak ingin berkomentar banyak sehingga tidak menimbulkan kepanikan warga. Meski demikian, kebenaran telur itu ditemukan di Lontoir akan memeriksa kebenaran informasi yang telah beredar di medsos itu. Selain itu, Tribunals Polsek Banda pun juga telah merespon penemuan telur tak lazim di Pulau Ai. Kapolsek Banda Ibtu Akasim Rahaniamtel menyatakan pihaknya sementara mengecek asal mula telur. Informasi yang ia peroleh penemuan telur bermula saat diadakan hajatan orang meninggal. Kini pihaknya masih mendalami penemuan telur-telur tersebut. Tribunal Paripurna tutup buka masa sidang 2025-2026 anggota Dewan Soroti Pelayanan RSUD Masohi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Maluku Tengah menggelar rapat paripurna penutupan masa sidang 3 tahun 2025 dan pembukaan masa sidang 1 tahun 2026, Senin 19 Januari 2026. Rapat paripurna tersebut berlangsung di ruang sidang utama kantor DPRD Maluku Tengah, Jalan RA Kartini, Kelurahan Namailo, Kota Masohi, dan dipimpin langsung Ketua DPRD Maluku Tengah, Heri Menkarl Haurisa. Sebanyak 26 anggota DPRD hadir secara fisik dalam rapat tersebut. Turut hadir Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Dalam forum resmi tersebut, anggota DPRD Maluku Tengah dari Komisi 2, Hasan Al-Katiri, menyampaikan aspirasi masyarakat terkait dugaan buruknya pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Masohi, khususnya soal penanganan pasien rujukan. Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan kronologis kasus yang dialami salah satunya konstituennya dari Kecamatan Seram Utara. Ia menjelaskan berdasarkan informasi yang diterima, pihak RSUD Masohi justru meminta agar pasien tersebut dirujuk ke rumah sakit di Kota Ambon. Setelah dirujuk ke Ambon dan sempat mendapatkan perawatan, pasien tersebut akhirnya meninggal dunia. Peristiwa itu menurut Hasan menjadi alasan dirinya menyuarakan persoalan tersebut dalam forum rapat paripurna. Hasan Al-Katiri menegaskan perlunya langkah-langkah strategis dari pemerintah daerah untuk menangani persoalan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil, mengingat jarak tempuh dari Seram Utara ke Ambon sangat jauh dan membutuhkan waktu belasan jam.
Masih dari Maluku Tengah, Tribuners, pengidap HIV/AIDS di Malteng alami penurunan, Dinkes catat 93 kasus di tahun 2025. Pengidap Human Immunodeficiency Virus atau HIV dan AIDS di Kabupaten Maluku Tengah mencapai 93 kasus pada tahun 2025. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tengah M. Jali Talauhu kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya Senin 19 Januari 2026. Talauhu menyebut kasus tersebut berkurang dari tahun 2024 di mana tahun itu jumlah kasus di angka 111 penyintas HIV/AIDS. Sebaran kasus HIV/AIDS di tahun 2024 terbanyak berada di Kota Masohi. Ada pula Kecamatan Amahai, Kecamatan Telwuti, Kecamatan Seram Utara, Kecamatan TNS, kemudian Kecamatan Salahutu, Kecamatan Lehitu, dan Kecamatan El Paputih. Ia mengaku wilayah Malten cukup luas, 37 puskesmas tersebar di 18 kecamatan, di mana 10 satuan kesehatan dilatih dan dipersiapkan untuk layanan penyintas HIV atau perawatan. 10 satuan kesehatan yang dipersiapkan untuk pelayanan penyintas HIV antara lain Puskesmas Hitu, Puskesmas Masohi, RSUD Masohi, RSUD Ishak Umarela, Puskesmas Amahai, Puskesmas Pelau, Puskesmas Layani, RSUD Banda, kemudian Puskesmas Wahai yang masih dalam proses registrasi. Sebanyak 8.260 populasi yang di-screening terdiri dari beberapa golongan antara lain ibu hamil, pasien tuberkulosis, para waria kalangan gay atau lelaki suka lelaki atau LSL pengguna narkotika. Walau terjadi penurunan, pihaknya selalu memaksimalkan dalam hal mengedukasi agar para penyintas selalu dalam jangkauan nakes yang menangani. Saya ambil ini sabar. Beda kali ya. Mana nih? Jadi kamu taruh berkas fotokopi ini. Saya ambil ini sabar. Beda kali ya. Mana nih? Jadi kamu taruh berkas fotokopi ini. AIDS itu memang 25 memang katakan di posisi 93 kasus. Namun kita selalu menghimbau kepada seluruh puskesmas dan jajarannya untuk kita tetap harus ada semacam himbauan supaya tetap mereka diperlakukan dengan baik. 2025 dan 2020 memang trennya menurun. 2024 itu kan terdapat 111 kasus dan 2025 dia mengalami trennya turun saya 93. Ya dia mengalami trennya semakin menurun. Kita ke Kabupaten SBT Tribuners, gas muncul dari sumur PT Karles di SBT, warga panik dan mengungsi. Warga kampung Densel, Desa Fatolu, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram, bagian timur SBT, sempat dilanda kepanikan setelah gas tiba-tiba muncul dari sumur yang berada di belakang permukiman warga Senin 19 Januari 2026. Gas tersebut diketahui berasal dari sumur milik PT Karles
Petroleum Limited yang menurut warga sudah beberapa bulan terakhir tak beroperasi. PT Carles adalah perusahaan kontrak berbagi produksi di sektor minyak dan gas bumi atau migas yang beroperasi di Blok Bula, Serang bagian timur Maluku. Perusahaan ini terlibat dalam eksploitasi minyak mentah dengan ekspor perdananya terjadi pada 2021. Gas yang muncul dari sumur itu pertama kali terpantau sejak siang hari, namun dampaknya semakin terasa pada malam hari. Ia menjelaskan kondisi tersebut menyebabkan jarak pandang menjadi gelap disertai bau yang membuat warga panik. Sebagian masyarakat memilih mengungsi karena khawatir akan keselamatan mereka. Atas kejadian itu, aparat kepolisian langsung melakukan pengamanan di lokasi. Pemasangan garis polisi dilakukan sekitar tengah malam setelah dilakukan pengecekan awal oleh pihak manajemen perusahaan. Soal tunggakan gaji pekerja PT Carles, DPRD SBT desak harus lunas akhir 31 Januari 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Seram bagian timur SBT melayangkan ultimatum keras kepada PT Carles Petroleum Limited untuk segera melunasi tunggakan gaji pekerja. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU gabungan Komisi 1, 2, dan 3 DPRD SBT Senin 19 Januari 2026. Sikap tegas itu menyusul keluhan pekerja yang belum menerima hak mereka sejak berbulan-bulan lalu, di mana sebanyak 94 pekerja di lingkup perusahaan masih mengalami tunggakan gaji sejak Juni 2025 hingga Januari 2026. Ketua DPRD SBT Risman Sibualamo menyampaikan bahwa DPRD telah mengeluarkan rekomendasi resmi sebagai bentuk sikap politik lembaga legislatif atas kondisi perusahaan dan keterlambatan pembayaran gaji. Ia menekankan kewajiban pembayaran tersebut tidak bersifat parsial, melainkan wajib dipenuhi secara menyeluruh terhadap seluruh tenaga kerja yang berada di bawah lingkup operasional PT Carles Petroleum Limited. DPRD SBT memberikan tenggat waktu yang jelas kepada pihak perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Lebih lanjut, DPRD SBT secara khusus menyoroti nasib pekerja di perusahaan subkontraktor yang selama ini dinilai paling rentan terdampak persoalan internal perusahaan induk. DPRD menilai para pekerja subkontraktor memiliki hak yang sama untuk mendapatkan upah sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. Menurut DPRD SBT, persoalan internal perusahaan termasuk kondisi keuangan dan manajemen tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak dasar tenaga kerja. Dijelaskan pihaknya tetap memastikan untuk mengawal rekomendasi tersebut dan mendorong instansi terkait untuk mengambil langkah tegas apabila PT Carles tidak melaksanakan kewajibannya yang sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Tribuners, seberita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 20 Januari 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.